Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi nih dengan Ibu Syifa. Sekarang, ada yang tahu nggak kita belajar apa sekarang? Pelajarannya yaitu sekarang kita sudah memasuki subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dari bayi sampai dewasa itu yang dinamakan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia itu berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang amati gambar di samping ini. Nah, contoh gambar di samping ini menunjukkan sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Coba kalian amati ya. Ada perubahan yang dialami pada gambar tersebut? Oh, tentunya ada dong. Perubahannya pada gambar anak laki-laki tersebut. Yang pertama, anak laki-laki hanya bisa minum susu dalam botol. Lalu pada gambar yang kedua itu, anak laki-laki sudah bisa makan nasi sendiri. Nah, itu perubahan yang sangat signifikan. Dari yang tadinya hanya bisa minum susu di dalam botol, setelah dia bertumbuh dan berkembang, ia jadi bisa makan nasi di piring sendiri. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambahnya berat serta tinggi badan, ini merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, anak yang masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Apakah benar anak-anak yang masih kecil masih sangat sulit menggunakan botol susu atau memegang botol susunya? Akan tetapi, setelah ia bertambah besar dan kuat, ia pun dengan mudahnya dapat memegang botol minum yang lebih berat dari botol susu itu. Nah, awalnya nih, si anak masih kecil, masih bayi. Untuk memegang botol susunya aja pasti sangat kesulitan. Setelah dia bertambah berat, bertambah tumbuhnya, anak tersebut bisa memegang botol yang lebih berat, botol minuman yang lebih berat, atau benda-benda yang lainnya. Nah, selanjutnya kita ke muatan SBDP. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari kita lakukan gerak kuat dan lemah pada tangan.
Gerakan pertama. Kalian sambil lihat buku paketnya halaman 55 ya. Nah, gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Lalu ada gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari menirukan air hujan yang turun. Lalu ada gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan kalian ke samping. Coba rentangkan kedua tangan kalian ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, lalu ada gerakan keempat adalah gerakan yang memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jari-jarinya diputar secara perlahan. Lalu ada gerakan kelima, mengacungkan tangannya ke depan dengan kuat. Acungkan tangannya ke depan dengan kuat. Lalu kembalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nah, yang terakhir ada gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Kalian tepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Kalian tepuk tangan dari yang pelan. Pelan, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Nah, seperti itu. Itu contoh gerakan kuat dan lemah. Nah, tugasnya untuk SBDP, kalian lakukan gerakan yang dicontohkan pada gambar dari gerakan pertama hingga gerakan ke-6. Minta bantuan keluarga kalian untuk memfotonya. Diedit menjadi satu ya. Gerakan pertama hingga ke-6. Jadi, difoto dulu pertama-tama dari gerakan pertama sampai gerakan 6. Lalu nanti diedit ya, ditulis ada fotonya gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, dan sampai ke 6. Nah, lalu sini kita lanjut ke muatan matematika. Kita belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Pasti kalian pernah belajar di kelas 2 ya, tentang penjumlahan. Ini kita menjumlahkan dengan cara bersusun, namun tidak menggunakan teknik menyimpan. Kenapa tidak menggunakan teknik menyimpan? Karena angka yang dijumlahkan jumlahnya satuan, jadi tidak menggunakan teknik menyimpan. Nah, contoh ya. 2.653 ditambah 3.302. Kita susun ke bawah seperti gambar. Kita tulis 2.653 ditambah 3.302. Nah, kita hitung dari yang akhir terlebih dahulu, yang belakang ya. Cara menjumlahan bersusun kita hitung dari yang paling akhir, yaitu 3 ditambah 2, kita tulis 5, lalu 5 ditambah 0, yaitu 5, 6 ditambah 3, yaitu 9, 2 ditambah 3, yaitu 5. Jadi hasilnya 5.955. Paham dari situ anak-anak? Kalau sudah paham, lanjut kita mengerjakan tugas matematika. Nah, kerjakan latihan berikut 1-5. Salinlah di buku latihan matematika kalian. Terima kasih materi untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap giat belajar, walau hanya belajar dari rumah ya anak-anak. Tetap semangat dan sehat selalu.